A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada semua pendukung channel Bos Rudi dimanapun berada, apapun suku dan agamanya, semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan kesehatan jasmani dan rohani serta rezeki yang berlimpah. Amin amin ya rabbal alamin. Oke saudaraku, saya akan bercerita tentang cerita orang Bugis, sejarah waktu turunnya besi di bumi, di dunia. Oke, tunggu dulu, merokok dulu. Jadi sebelum saya bercerita, mau percaya atau tidak, mitos atau fakta, itu hak saudara semua. Oke, karena saya juga artinya 50-50 ya. Jadi tergantung dari keyakinan saudaraku. Tapi apa yang saya pernah dengar, maka saya akan menceritakan tentang di waktu Tuhan menurunkan besi di dunia ataupun di bumi. Jadi kita ambil saja artinya positifnya, yang negatifnya silakan dibuang. Percaya atau tidak tergantung dari saudaraku. Oke, jadi saya artinya dengar ini betul atau tidak, saya tidak bisa memastikannya. Oke, di waktu Tuhan menurunkan besi di bumi, ya, besi itu turun di bumi lama kelaparan, ya. Kenapa lama kelaparan, tidak makan? Karena manusia paham itu besi, memahami. Jadi itu besi kelaparan, ya. Dia tidak tahan karena dia tidak pernah makan, ya. Terus ini besi kembali naik lagi ke langit dan mengatakan kepada Tuhan, ya Tuhan, saya tidak sanggup tinggal di bumi karena saya lapar. Manusia mengetahui saya dan memahami saya. Terus Tuhan berkata, turunlah, ada makananmu. Terus besi berkata, yang mana makanan saya, Tuanku? Makanan kamu adalah kalau ada hambaku yang sombong, ya, artinya sombong, dia merasa tinggi dan merendahkan sesama ciptaan Tuhan, ya. Kalau orang Bugis itu artinya patutui, ya. Patutu artinya merendahkan, pecapa, ya. Kalau orang Bugis itu pecapa atau patutui, merendahkan sesama ciptaan Tuhan. Dan yang mengganggu istrinya orang, artinya menggauli istrinya orang, itu juga makanan kamu, ya. Jadi besi itu makanannya adalah orang yang sombong, merendahkan sesama ciptaan Tuhan, dan manusia yang artinya menggauli ataupun merusak istrinya orang. Jadi besi berkata, kalau begitu ya Tuhan, saya akan turun. Maka turunlah besi ke bumi atau ke dunia. Jadi turunlah, maka kebanyakan orang itu mati. Orang yang sombong, merendahkan, dan orang yang
artinya menggauli istrinya orang ataupun merusak istrinya orang, memerkosa istrinya orang. Jadi kebanyakan orang mati ditikam, mati dihantam parang. Jadi orang sekebal apapun akan dimakan oleh besi kalau sudah melanggar. Kenapa bisa dimakan orang yang kebal? Karena memang itu adalah makanannya yang dikasih tahu kepada Tuhan waktu turun di dunia. Jadi kita ambil suatu artinya pikiran yang kita renungkan, ya. Kita renungkan bahwa kalau kita tidak mau mati di ujung badit, mati di ujung parang ataupun di ujung peluru berkaitan dengan besi, maka hindarilah kesombongan, merendahkan sesama, hindarilah artinya merusak istrinya orang. Karena setinggi apapun ilmu kamu, sekebal apapun kulit kamu, tetap kamu dimakan badit ataupun dimakan parang, karena itu sudah yang dikasih kepada Tuhan. Ya. Jadi ini suatu renungan pada kita semua bahwa kita tidak boleh sombong. Ya, tidak boleh artinya merendahkan sesama. Kenapa? Di dalam Al-Quran, walaupun saya bukan ahli kitab ataupun ahli hadis, saya itu bukan ustaz, bukan kiai, tapi saya percaya apa yang disampaikan oleh yang paham dengan arti di dalam Al-Quran. Tuhan berkata di dalam Al-Quran bahwa hambaku yang sombong, jangankan memasuk surga, bau surga tidak akan bisa menciumnya, apalagi masuk surga. Ya. Jadi itu kesombongan artinya membuat kita celaka di dunia ataupun di akhirat. Jadi begitulah saya pernah dengar dari orang tua. Salah atau benarnya hanya Tuhan yang tahu. Jadi kalau tidak mau dibunuh oleh badit ataupun parang yang berkaitan dengan besi, hindarilah yang saya sampaikan menurut yang pernah diceritakan oleh guru saya. Setinggi apapun ilmu kamu, sekebal apapun kamu, kalau sudah melakukan yang tadi saya sampaikan, maka tidak ada yang kebal, karena itulah makanan memangnya besi. Orang yang sombong merendahkan manusia dan ciptaan Tuhan yang lain, tumbuh-tumbuhan ataupun hewan, tidak punya rasa kasihan, ya, dan suka merusak istri orang. Lihat saja, kamu akan mendapatkan besi, maka nyawamu akan terancam setinggi apapun ilmu kamu. Karena itu sudah dikasih tahu sama Tuhan waktu besi itu mau turun di bumi. Ya, jadi biarpun kita tidak kebal, kalau kita menghindari makanan besi, karena itu saja orang yang begitu saja yang dimakan besi. Karena pertama turun dia dipaham oleh manusia dan dia kelaparan sehingga tidak tahan, dia naik lagi di langit dan meminta kepada Tuhan. Dia tidak dapat tinggal di bumi karena dipaham oleh manusia.
maka disuruh turun lagi, baru dikasih tahu makanannya. Itulah tadi makanannya, orang yang sombong, merendahkan, merasa tinggi, so hebat, so suci, dan yang suka merusak istri orang atau menggauli, berkosa istri orang. Maka itulah adalah makanan besi. Jadi jagalah itu kalau kamu tidak mau mati di ujung besi ataupun di ujung palit. Oke saudaraku, mitos atau fakta, percaya atau tidak, itu adalah hak saudaraku. Apa yang saya pernah dengar dari orang tua, saya menceritakan saja. Ambil positifnya, buang negatifnya. Oke, semoga bermanfaat. Cukup sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.